pagi Bu, maaf mengganggu. Selamat pagi, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Oke, baik, silahkan duduk ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, bagaimana keadaan kamu pagi ini? Alhamdulillah saya Bu. Alhamdulillah, bagus kalau begitu. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Nama saya Lita Bu. Oh, baik, Lintang. Oke, Lintang, kedatangan kamu ke sini tentu saja ada tujuan yang penting untuk kamu bicarakan kepada saya. Bisakah kamu menceritakan tujuan kamu datang ke sini? Ya Bu, tentu saja saya datang ke sini ingin meminta Oh iya, dengan senang hati ibu akan membantumu. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang kamu alami? saya mengalami trauma Bu. Oke, jadi kamu sedang mengalami trauma ya. Trauma dengan apa yang kamu rasakan saat ini mungkin dapat mengganggu kehidupan kamu saat ini. Saya trauma mengendarai sepeda motor Bu. Baik, jadi kamu trauma mengendarai sepeda motor. Mungkinkah kamu memiliki pengalaman masa lalu yang menyebabkan kamu mengalami trauma saat ini? Oke, coba kamu ingat-ingat kembali pengalaman masa lalu kamu sehingga dapat menyebabkan kamu mengalami trauma saat ini. Jadi saya waktu kelas V11 saya diajarkan V11 saya diajarkan mengendarai sepeda motor sama ayah saya Bu. Karena ayah saya ingin saat SMA lagi saya sudah lihai dalam mengendarai motor. Di saat itu saya keseringan menggunakan sepeda motor di jalan kecil untuk sedikit bisa mengendarai motor. Saya merasa diri saya sudah lancar mengendarai motor. Ayah saya menyuruh saya untuk membeli makanan dulu di pasar. Dengan semangat saya mengendarai motor karena ini pengalaman pertama saya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Saat di jalan saya mengendarai sepeda motor dengan santai. Hingga sampai di lampu merah saya melihat polisi lalu lintas sedang berjaga. Saya merasa takut karena saya belum mempunyai SIM. Setelah itu saya melaju dengan kecepatan tinggi Bu, sampai saya kehilangan kendali. Oke, lalu apa yang terjadi saat itu setelah kamu merasa kehilangan kendali dalam mengendarai motornya, Lintang? Saya masih berpegang, tapi saya tidak memasang rating terlebih dahulu sehingga saya ditabrak oleh mobil yang ada di belakang saya dan saya jatuh terpental dari motor. Dan setelah itu saya merasakan takut dan merasa semangat untuk naik sepeda motor lagi. Baik, jadi apakah gara-gara kamu mengalami kejadian seperti itu tadi, kamu sudah mengalami trauma sampai hari ini, Lintang? Tidak Bu, masih ada satu kejadian lagi yang membuat saya mengalami trauma sampai hari ini. Baik, coba kamu ceritakan ya, Lintang, pengalaman apa lagi yang kamu rasakan saat ini? Setelah saya mengalami kecelakaan itu, saya merasa takut untuk mengendarai motor lagi sehingga suatu saat saya ada pelajaran olahraga di sekolah pada jam 5.30. Pada saat itu saya diantar oleh kakak saya di jalan. Saya masih teringat-ingat tentang kejadian yang saya alami saat itu. Saat mau dekat dari sekolah, kakak saya tidak melihat jalan di aspal penuh dengan oli yang menyebabkan motor kami kendarai oleng dan tidak terkendali lagi, sehingga kakak saya langsung jatuh dari sepeda motor. Saya merasa takut sekali untuk mengendarai sepeda motor lagi. Sampai-sampai saya melihat teman-teman saya mengendarai motor, saya merasa takut sekali. Pengalaman inilah yang membuat saya mengalami kecemasan hingga mengalami trauma yang sampai saat ini masih saya rasakan. Baik, Lintang, jadi kamu mengalami trauma gara-gara pernah jatuh saat mengendarai motor sendiri ya, dan juga pernah jatuh juga bersama kakakmu. Iya Bu. Baik, setelah kamu trauma yang kamu alami akibat pengalaman masa lalu kamu, apa dampak negatif yang kamu rasakan saat ini? Bisa coba ceritakan? Sangat banyak dampak negatifnya Bu. Saya membebani kakak saya, ayah saya ketika saya ingin pergi keluar rumah, khususnya juga untuk bersekolah. Baik, kamu tahu banyak dampak negatif yang telah kamu rasakan karena trauma ini ya. Apakah kamu nggak ada keinginan untuk dapat belajar lagi mengendarai motor, Lintang? Tidak Bu, saya takut.
ya lu harus mengetahui dulu rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang ada, dan kamu saat kamu mengendarai sepeda motor, kondisi kamu tuh harus benar-benar sehat